Syekh Makhdum Wali Perkasa merupakan penguasa Bumi Cahyana atau Karangmoncol, yang juga merupakan salah satu tokoh yang ikut membantu para wali Demak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menjadi penguasa di Karangmoncol setelah menggantikan kakeknya, yaitu Syekh Makhdum Hussein. Silsilah wali perkasa, yaitu Syekh Jambu Karang atau Pangeran Munding Wangi, berputri Rubiah, bekti menikah dengan Syekh Antas Angin atau Syekh Syarif Abdurrahman Al-Qodri, dan berputra Pangeran Mahdum. Kusen berputra Pangeran Mahdum Jamil dan berputra Pangeran Wali Perkasa atau Perkasa. Beliau merupakan tokoh historis karena tercantum namanya dalam piagam Sultan Demak yang mengukuhkan Cahyana sebagai peperdikane Allah atau wilayah yang berdiri sendiri. Dikisahkan pada suatu hari, Pangeran Wali Perkasa disarankan kakaknya bernama Pangeran Mahdum Torres untuk pergi menemui Sultan Demak agar tanah Jiana tidak diambil alih oleh orang lain. Sesampainya di Demak, Pangeran Wali Perkasa diterima oleh Kiai Penghulu Khalifah Kusen. Pangeran Wali Prakosa yang disebut juga kaum Pangalasan, Kilen meminta izin untuk menghadap Sultan Demak. Tatkala ditanya asalnya dari mana, Pangeran Wali Prakosa menjawab dari desa Jiana. Sultan Demak tidak mengetahui desa Jiana. Yang ia tahu yaitu Cahyana, Karabal, Minal, Mukminin. Kemudian Sultan memerintahkan kepada kaum Pangalasan Kilen agar mengislamkan penduduk di daerahnya. Selanjutnya, Pangeran Wali Prakosa menyampaikan maksud dan tujuannya yang kemudian diterima oleh Sultan Demak dan menerima piagam dari Sultan Demak terkait pengakuan Bumi Cahyana merupakan wilayah yang berdiri sendiri. Setelah penyerahan piagam, Sultan Demak meminta kepada Pangeran Wali Perkasa untuk membantu pembangunan Masjid Agung Demak, Pangeran Wali Perkasa dikisahkan dalam tradisi Cahyana sebagai pihak yang menyanggupi permintaan Sultan Demak untuk melengkapi kekurangan sebuah saka guru. Di situ, Pangeran Wali Perkasa dibantu oleh Sunan Kalijaga dalam membuat saka tatal. Saka tatal yang dikenal sebagai karya Sunan Kalijaga juga merupakan karya dari Wali Perkasa. Pembangunan Masjid Agung Demak dilakukan oleh para wali pada malam hari, namun ketika fajar datang, bangunan masjid itu kelihatan sirung atau doyong dan tidak mengarah ke kiblat. Sehingga para wali kebingungan. Pada saat itu Pangeran Wali Perkasa mengusulkan, menawarkan diri membenarkan arah Masjid Demak agar bisa menghadap secara benar ke arah kiblat. Karena karomah beliau dan doa Pangeran Wali Perkasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Masjid Demak berdiri dengan tegak dan mengarah tepat ke kiblat. Nama Wali Perkasa diberikan oleh Sultan Demak berkat keperkasaan doanya, sehingga pembangunan Masjid Agung Demak dapat berjalan dengan lancar. Syekh Makhdum Wali Perkasa juga merupakan waliullah yang ikut berjasa dalam upaya penyebaran agama Islam, khususnya di desa Pekiringan, Purbalingga dan sekitarnya. Adapun penyebarannya melalui berbagai cara, spirit, melalui kebudayaan, adat istiadat syariat, perekonomian, dan kesenian seperti kesenian Braen yang merupakan kesenian menyanyikan syair-syair Jawa. Arab berisi doa-doa dan diiringi musik rebana. Di Pekiringan sendiri terdapat bangunan masjid yang berdiri kokoh dengan arsitektur interior yang asli. Bangunan megah gaya arsitektur khas masjid besar ini berada di pinggir jalan raya. Sekilas dari luar nampak seperti bangunan masjid biasa pada umumnya. Namun, apabila masuk ke dalam,
terdapat hal-hal menarik dengan latar belakang sejarah yang begitu apik.